Iya, terima kasih pada kawan-kawan media semua yang hadir di UIN Madura ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran saudara-saudara sekalian, awak media yang berbahagia. Ini adalah bagian dari upaya-upaya kita semuanya sebagai masyarakat kampus ataupun sebagai masyarakat secara umum untuk bisa kita sampaikan bersama bahwa Perpres nomor 52 tahun 2025 adalah sebagai penanda perubahan bentuk institut menjadi universitas. Pemerintah telah memberikan arahan yang kuat kepada kita bahwa menjadi universitas adalah sebuah tantangan ke depan. Yang pertama, kita berusaha untuk bisa tetap menjadikan perguruan tinggi keagamaan sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah inspirasi untuk bisa membangun SDM yang lebih baik. Jadi SDM yang berkarakter, SDM yang memiliki citra diri, nilai-nilai religius atau nilai-nilai keagamaan untuk menjadikan peradaban menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kehadiran kampus menjadi instrumen perubahan-perubahan pembangunan yang ada di masyarakat. Kita ke depan punya tantangan bagaimana kampus bisa menjadi pemacu dan menjadi pendorong agar pola-pola kehidupan masyarakat yang kita harapkan itu secara ekonomi menjadi lebih meningkat, secara kesehatan juga semakin lebih baik, ataupun aspek pendidikan dapat terlayani dengan lebih baik pula. Oleh karena itu, ini akan berdampak juga terhadap kehidupan ekonomi yang ada di masyarakat. Tadi saya sampaikan kita punya tanah yang ada di Bulungan itu. Mudah-mudahan seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang ada di daerah utara itu adalah sesuatu yang menurut kami akan menjadi sentra-sentra ekonomi kuat. Jadi agropolitan, tanaman tembakau ataupun tanaman-tanaman buah dengan sentuhan teknologi tepat guna, maka masyarakat akan lebih berdaya untuk bisa mengakomodir dan bisa melakukan upaya-upaya untuk kebaikan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka tugas kami terkait dengan perubahan dari institut menjadi universitas ini adalah tantangan besar. Kita akan mengikuti proses-proses kesejarahan, proses-proses regulasi yang semakin menguatkan bahwa tantangan internasionalisasi harus bisa terwujud agar Universitas Islam Negeri Madura juga bisa lebih baik untuk bisa menghadirkan calon-calon lulusan yang memiliki kerangka berpikir global, kerangka berpikir yang lebih luas lagi. Saya pikir itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Terobosannya apa Pak Rektor dalam waktu 100 hari kerja dari ini kalau mau disampaikan? Ini penting ini untuk kita sampaikan. Kita sedang menyusun Renstra 2025-2029. Maka berdasarkan Renstra inilah akan menjadi titik tumpu atau menjadi pedoman yang harus kita lakukan sebagai kerja-kerja. Kalau dikatakan tadi 100 hari kerja ini terlalu singkat ya, terlalu berat gitu ya. Tapi menjadi kerangka yang tidak terbatas dari tahun 2025 yang ada di dalam Renstra sampai tahun 2029 itu menjadi pertanyaan yang harus kita implementasikan. Tentunya terkait dengan aspek layanan pendidikan gitu ya, layanan pendidikan, bahwa tugas utama perguruan tinggi adalah melaksanakan tridharma. Dari aspek tiga dharma inilah yang menjadi concern kami untuk bisa memperbaiki. Arus utamanya sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah, kita harus menuju pada dinamika global, maka upaya-upaya untuk bisa kerjasama dengan
perguruan tinggi yang ada di Indonesia ataupun perguruan tinggi yang ada di luar Indonesia adalah sesuatu menjadi keniscayaan. Kita sudah mulai tahun 2023, 2024, maka tahun 2025 ini akan menjadi struktur secara masif tugas dan tanggung jawab untuk bisa kerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi terkait dengan percepatan membuka, ya makasih ini tantangannya. Percepatan membuka ilmu-ilmu lain atau ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan teknologi. Nah, ini adalah penting. Biar tidak dikatakan bahwa UIN rasa IAIN gitu ya. Nah, kami sangat berterima kasih kepada kawan media supaya bisa mendorong juga tugas pemerintah yang biasanya memang agak lama juga, tapi akan saya mulai. Kemarin kami sudah bertemu dengan direktur kelembagaan atau Belmawa. Nah, kemarin saya dikritisasi. Nah, kami sudah dibuka akun siaga untuk bisa mengajukan prodi-prodi ilmu umum. Cuma kebetulan masih satu rumpun ilmu. Ini kaitannya tadi yang belum saya sampaikan, yaitu rumpun ilmu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat milenial atau Gen Z. Mudah-mudahan waktu yang tidak terlalu lama, submit kami diterima. Nah, insya Allah ilmu formal. Jadi rumpun ilmu formal atau yang kita sebut dengan rumpun ilmu komputer, yaitu teknik informatika dan teknologi informasi. Ini yang kami punya SDM-nya. Jadi kita tidak mungkin mengajukan prodi tanpa punya SDM. Kebetulan SDM di dua rumpun ini memenuhi persyaratan. Jadi saya terima kasih. Sedang masuk submit. Mudah-mudahan waktu yang tidak terlalu lama proses submit ini bisa lengkap dan akan di asesmen oleh kementerian, di asesmen oleh lembaga akreditasi mandiri di bidang informatika. Doanya saja, mudah-mudahan ini bagian dari ini luar dari kelas. Kaitannya dengan nama ini Pak, kenapa memilih UIN Madura daripada menambah misalkan ada UIN yang lain begitu seperti yang di kota UIN? Iya, pada saat itu memang ada diskusi bahwa UIN Madura ini menggunakan nama tokoh. Kebetulan tokoh pilihan utamanya adalah tokoh Syekhona Khalil. Nah, kami bersilaturahmi melalui utusan. Nah, beliau belum berkenan karena nama beliau sudah menjadi nama sekolah tinggi, sekarang menjadi nama institut. Nah, melalui diskusi dan perjalanan panjang untuk bisa mengaitkan nama tokoh di nama UIN Madura, ternyata pilihannya adalah pilihan nama pulau, yaitu pulau yang mengakuisisi dari Sumeneb, pemerintah Sumeneb, maksudnya wilayah Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan jadi itu yang menjadi. Yang kedua, nama Madura ini juga sudah melekat di mana-mana. Ada masyarakat Madura di daratan, ada masyarakat Madura di pulauan, ada masyarakat Madura di Madura Raya, Mataraman, di Tapal Kuda, di Kalimantan, ataupun Madura yang ada di Malaysia dan ada di Saudi Arabia. Ini sangat. Jadi pilihan nama Madura sudah melekat pada masyarakat Madura itu sendiri dan masyarakat Nusantara yang ada di Indonesia. Baik, itu dari akademik kebangsaan dan ada proses sudah submit. Iya. Jurusan terbaik. Iya. Kalau menuju submit, proposalnya sudah selesai, tinggal proses submit untuk bisa dapat memenuhi akun siaga yang disiapkan oleh Kemenristek. Nah, saya itu Pak untuk akreditasi. Oh ya, terima kasih. Terkait dengan akreditasi, alhamdulillah pada saat ini kita telah memiliki modal kuat, yaitu ada 14 program studi yang sudah terakreditasi unggul. Nah, kita masuk di radar
PT KIN yang unggul juga sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama pada bulan Juni atau sekitar awal bulan Juli kita mendapatkan jadwal untuk ada asesmen lapangan institusi. Jadi mudah-mudahan kita sudah bisa memenuhi itu dengan modal 14 program studi unggul secara hitungan matematis yang ada di 9 kriteria ini, kita insya Allah bisa memenuhi itu.